Hai guys, kali ini gue ingin ngasih tahu kalian 7 film horor rekomendasi favorit gue. Let's start. Film yang ketujuh berjudul The Ritual. Gue waktu denger film ini, gue kira ini film Indonesia yang dengan keseramian yang gak seberapa. Tapi ternyata bukan. Walau film ini awalnya dibuat bisa dibilang ya agak boring, namun kalian gak bakal siap dengan berbagai kejutan yang disiapkan oleh sang sutradara David Bruckner. Jumpscare yang gak ngotak sama sekali dan creepiness-nya yang sangat luar biasa membuatku berpikir untuk memasukkan film ini ke daftar ini. Well, tadinya gue pengen masukin Bird Box, tapi menurut gue filmnya gak segerget film ini. Ditambah film ini sukses bikin gue begadang 2 hari dan gabut ngabisin malam gue buat nonton kartun sampai pagi. There's something up there in those woods. Something fucking big. Oh my god. What is that? It's a warning. Well, this is clearly the house we'll get murdered in. We need to get out of here. They're hunting us. What the hell do they want? We're gonna have to run. Oh my god! 1, 2, 3. Film selanjutnya adalah film It Chapter 1 dan Chapter 2. Film ini menceritakan tentang bocah The Losers yang harus melawan suatu entitas yang melegenda di salah satu suku di Amerika Serikat. Secara visual ya nggak usah diragukan lagi. Dibandingkan dengan film lamanya, film ini memberikan sensasi yang mengerikan terutama buat gue yang pada dasarnya emang takut dengan badut dari dulu. Yang bikin film ini tambah menarik adalah reunian para Losers Club yang telah berpisah karena mereka dewasa dan harus kerja masing-masing. Mereka harus bisa mengembalikan ingatan mereka, mengembalikan ketakutan mereka, dan mengalahkan ketakutan itu sekali lagi. Dan mengalahkan makhluk yang mengaku sebagai pelahap dunia. Till it's too late. Here. Take it. My grandfather thinks this town is cursed. That all the bad things that happen in this town are because of one thing. An evil thing. Bill, if you will come with me, you'll float too. I saw something. The clown. Yeah, I saw him too. You'll float too. What happens when another Georgie goes missing? Or one of us? You'll float too. Are you just gonna pretend it isn't happening like everyone else in this town? If we stick together, we'll win. Film kelima adalah film Us. Film ini mencampurkan banyak elemen horor, teror, dan ketegangan. Us mengungkapkan teror yang ditebarkan tak lain oleh sosok manusia itu sendiri. Sang sutradara Jordan Peele seolah ingin mengajak penontonnya untuk melihat sisi gelap diri mereka sendiri. Film ini menampilkan banyak orang yang kemudian menghadapi bayangan diri mereka sendiri dan jadi kenyataan. Bayangan itu datang, berusaha merebut diri mereka, dan kemudian mereka lah yang menjadi orang tersebut. Ini film gue jamin kalian bakal merasa gak enak kalau kalian nonton dengan orang-orang yang kurang deket sama kalian. Karena itu bakal mengganggu kalian banget. Serius deh.
Dan gue tantang kalian buat nonton film ini dengan orang-orang tersebut. Kalian akan merasa aneh dan merasa tidak nyaman di dekat orang tersebut. Nomor 4, film Hereditary. Dari awal film Hereditary sudah membangun suasana yang menyeramkan. Tone yang gelap, film ini sudah menandakan bahwa Hereditary adalah film horor. Namun tone yang gelap saja tentunya tidak cukup. Sutradara dan penulis Ari Aster menampilkan arahan dan jalan cerita yang rapi. Tone yang kelam sudah dimunculkan sejak awal film, dilengkapi dengan gerakan kamera yang bagus dan mulus. Dijamin membuat film ini menjadi lebih mengerikan. Gue sangat mengapresiasi film ini. Walaupun gue sendiri nggak begitu suka filmnya. Gue mengapresiasi karakternya yang kuat seperti karakter Charlie. Kalau kalian udah nonton trailernya, kalian pasti menganggap bahwa Charlie itu adalah karakter yang penting. Well, sebenarnya dia penting, tapi dia bukan kunci utama di film ini. Who's gonna take care of me? You don't think I'm gonna take care of you? But when you die, She wasn't altogether there. At the end. I don't like this. Dad, I don't like this. What's happening? Tina! Don't you ever raise your voice at me! I am your mother! Raise the house! Mom, what's happening? Make it stop! Make it stop! I just don't want to put any more stress on my family. Oke, dua film yang akan gue sebutkan itu mengandung unsur yang tidak bagus kalau kalian tonton. Buat beberapa orang, kalian tidak disarankan untuk nonton dua film yang akan gue sebutkan. Di nomor yang ketiga ada film Midsommar. Setelah sukses menghadirkan film Hereditary pada tahun 2018 lalu, kali ini sutradara Ari Aster kembali hadir dengan film horor panjang keduanya, Midsommar. Serupa dengan film terdahulu, Midsommar turut mengetengahkan perasaan traumatis para tokoh utamanya pasca ditinggalkan orang terdekat. Oke, untuk Midsommar, kalau misalkan kalian udah nonton trailernya, mungkin kalian bakal menganggap film ini tidak menyeramkan karena nuansanya yang begitu ceria. Well, jangan tertipu. Justru di balik nuansa yang menyeramkannya, banyak sekali unsur gore yang tidak layak untuk ditonton untuk ibu hamil, pasutri yang baru menikah, anak-anak di bawah umur 20 tahun, walaupun gue sendiri di bawah 20 tahun, well, gue nggak begitu jauh. Dan juga tidak layak ditonton untuk orang yang takut terhadap darah. Unbelievable. Welcome and happy midsummer. Skål! What time is it? 9 p.m. That can't be right. The sky is blue. This is what 9 p.m. is like here. How long have you two been together? Just over 3.5 years. 4 years. Really? Yeah. What do you think? It's like another world. Tomorrow's a big day. Is it scary? What is it? it has special properties. What am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate. I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Next ada film The Exorcist. Film The Exorcist adalah sebuah film horor Amerika Serikat yang beradaptasi dari novel tahun 1971 dengan judul yang sama, karya William Peter Blatty. Film ini
berkonsep sama dengan novelnya, di mana menggabungkan 3 skenario menjadi satu keutuhan cerita yang berpusat pada kerasukan setan pada seorang gadis berumur 12 tahun bernama Regan McNeil. Jadi, intinya film ini sangat menyeramkan dan gue nggak menyarankan kalian untuk nonton di malam hari pakai headset sendiri. Itu hal bodoh. Hanya orang-orang nonton dengan keadaan seperti itu. So ya, kalian jangan nonton kalau kalian penakut. Next. Nomor 1 ada film The Shining. The Shining adalah sebuah film horor yang dirilis pada tahun 1980. The Shining disutradarai oleh sutradara terkenal Stanley Kubrick. The Shining sendiri diadaptasi dari sebuah novel karya terkenal Stephen King. Karakter Jack Torrance yang diperankan oleh Jack Nicholson itu menjadi salah satu karakter paling memorable dan ikonik dalam sejarah film horor. Selain itu, adegan saat Jack mengintip lewat pintu di akhir film ini menjadi salah satu adegan paling bersejarah dalam film horor. Kalian penasaran? Ini footage-nya. Here's Johnny. Film ini juga menyajikan sebuah twist ending yang terkesan menggantung. Ending di film ini menjadi perdebatan karena masing-masing penafsirannya berbeda. Kalau kalian mau mencari film horor yang gak banyak jump scare-nya, well, film ini cocok buat kalian. Tapi jangan diremehkan juga karena film ini itu membuat kalian merasa aneh setelah kalian menontonnya. Kalian akan diteror dengan rasa takut, bukan dari jump scare, tapi dari hal yang lain. Gak percaya? Tonton sendiri, tanggung sendiri. I don't suppose they told you anything in Denver about the tragedy we had up here during the winter of 1970? I hired a man named Charles Grady as the winter caretaker. From what I've been told, he seemed like a completely normal individual. But at some point during the winter, he must have suffered some kind of a complete mental breakdown. He ran amok and killed his family with an axe. Well, you can rest assured, Mr. Ullman, that's not going to happen with me. That's right. Mom, do you really want to go and live in that hotel for the winter? Sure I do. It'll be lots of fun. The only thing that can get a bit trying up here during the winter is the tremendous sense of isolation. Is there something bad here? I fear you will have to deal with this matter in the harshest possible way. I agreed that I killed you with Danny. You did this to him, didn't you? I'm not gonna hurt you. I'm just gonna bash your brains. Here's Johnny. Mungkin cukup sekian list film horor dari gue. Semoga kalian bisa melewati pandemik ini dengan menonton film horor yang udah gue rekomendasikan tadi. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah. I'm Aditya. See you in my next video. Dan jangan lupa lihat di belakangmu ada apa.